Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dan saudara Ihsan Firmansyah kali ini akan mempresentasikan tentang sengketa bisnis. Mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi oleh dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE MSI. Pembahasan pada pertemuan ke-12 ini yaitu A. Pengertian sengketa bisnis, B. Negosiasi, C. Mediasi dan konsiliasi, D. Arbitrase, E. Penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah, dan F. Kasus-kasusnya. Baiklah, saya akan membacakan poin D, E, dan F. Baik, poin pertama yaitu mengenai sengketa bisnis ya, pengertiannya. Jadi penyelesaian perselisihan itu pada umumnya dimulai dengan adanya pelanggaran kontrak atau janji yang telah disepakati. Kemudian dipatahkan dan ada kerugian yang diakibatkan. Jadi ada dua istilah yaitu konflik dan perselisihan. Yang keduanya mengandung perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata konflik yang terserap di Indonesia, sedangkan sengketa itu dalam kosakata sengketa. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan, ya, ia tidak akan berubah menjadi selisih perselisihan jika pihak yang dirugikan hanya memiliki perasaan tidak puas saja. Tetapi suatu konflik bisa menjadi perselisihan jika pihak yang merasa tidak puas tadi menyatakannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian tadi. Nah, dari sengketa bisnis ini bisa diselesaikan melalui dua cara atau dua jalur, yaitu ligitasi dan non-ligitasi. Kalau jalur ligitasi itu penyelesaiannya melalui badan peradilan atau pengadilan. Sedangkan yang non-ligitasi itu penyelesaiannya melalui arbitrase. Jadi untuk pengertian arbitrase nanti akan dijelaskan oleh saudara Kenny. Kemudian berikutnya ada negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan ya antara dua belah pihak. Nah, negosiasi dilakukan apabila ada sengketa antara pihak dan belum ada sengketa karena masalahnya belum dibicarakan. Negosiasi yang sederhana itu adalah yang hanya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan negosiasi yang kompleks itu akan melibatkan seorang negosiator ya, misalnya lawyer sebagai negosiatornya. Tentunya negosiator memiliki ciri-ciri khususnya, yaitu yang pertama cepat berpikir dalam segala keputusan. Kemudian memiliki kesabaran tanpa batas. Kemudian mampu bersikap manis dan sosialis. Kemudian mampu membujuk ya, kemudian mampu menimbulkan ketertarikan atas segala pesona yang ditunjukkan tanpa harus terpesona pada lawan bicara. Nah, kemudian ada mediasi dan konsoliasi. Mediasi itu adalah cara penyelesaian perkara dengan negosiasi yang dilakukan pihak luar dengan tidak memihak pada siapapun. Nah, melalui pertemuan kedua pihak yang bersengketa dengan tujuan membantu memecahkan masalah. Dan hasilnya bisa diterima oleh kedua belah pihak, tidak merugikan pihak manapun, ya. Kemudian ciri-cirinya atau tugasnya dari mediasi ini apa? Yaitu yang pertama membuat pertemuan, itu tugasnya ya, baik melalui forum ataupun mengundang rapat. Kemudian mencari, mengumpulkan dan membagi informasi-informasi. Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan segala solusi dan menyampaikan pendapat serta keputusan atas solusi permasalahan. Jadi orang yang melakukan mediasi ini disebut mediator. Nah, itu tadi tugas dari mediator. Ada juga yang namanya konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Jadi istilah dari konsiliasi itu diidentik dengan mediasi tadi, artinya di mana penyelesaian perkara itu melibatkan pihak ketiga.
Kalau tadi tidak melibatkan siapa-siapa, kalau ini melibatkan pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan solusi dan menyelesaikan sengketanya tanpa memihak kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pihak ketiga itu disebut konsiliator, ya. Perbedaannya dengan mediasi, kalau konsiliasi ini ada kewenangan dari mediasi dan diusulkan penyelesaiannya sengketa tadi. Nah, dalam hal ini secara teoritis yaitu tidak ada konsiliasi seperti mediasi. Maka konsiliasi dalam prosesnya tidak mempunyai kewenangan dalam memberi keputusan terhadap sengketa. Ini menjadi pembeda antara keduanya terhadap arbitrase, di mana mempunyai kewenangan dalam memberi keputusan terhadap sengketa, ya, yang mana mengikat kedua belah pihak. Jadi itu perbedaan, ya, pengertian dari konsiliasi, kemudian perbedaan konsiliasi dan mediasi. Ada beberapa hal yang menjadi aturan main seorang konsiliator ini, ya, pada uncitral conciliation rule, ya, yaitu pertama, dalam hal konsiliator itu bisa membantu pihak secara independen. Kemudian konsiliator juga bisa memegang prinsip mengenai keadilan dan objektif, ya. Kemudian untuk selalu mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti hak kewajiban dari para pihaknya, ya, kemudian beberapa kebiasaan dalam berdagang dan adanya praktek bisnis yang terjadi. Kemudian seorang konsiliator menentukan proses konsiliasi yang yang sesuai dengan pemikiran. Dan terakhir, seorang konsiliator bisa mengajukan proposal dalam menyelesaikan sengketa. Nah, itu tadi materi terkait pengertian dari sengketa bisnis, kemudian ada negosiasi, kemudian ada mediasi dan konsiliasi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Kenny. Kepada Saudara Kenny, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, D. Arbitrase. Apa itu pengertian arbitrase? Arbitrase itu berasal dari kata arbitrare dalam bahasa Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase yang sementara. Jika di dalam sosiologi, arbitrase adalah bentuk perwujudan cara yang dijalankan manusia ketika menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kenapa arbitrase itu dilakukan? Karena dengan melakukan arbitrase, penyelesaian diharapkan menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 27, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Pihak yang memimpin penyelesaian perselisihan dalam arbitrase itu adalah arbiter. Arbiter disebut sebagai juru atau dewan pemisah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak dengan suatu putusan yang bersifat terakhir dan mengikat. Apa saja itu jenis-jenis arbitrase? Yang pertama ada arbitrase institusional. Biasanya disebut arbitrase tetap. Diselesaikan melalui lembaga permanen yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara nasional maupun internasional. Adapun badan-badannya adalah seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, dan The International Center for Settlement of Investment Disputes. Yang kedua ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration adalah arbitrase yang dibentuk setelah terjadi sengketa dengan penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. Jika sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka kesepakatannya berakhir. Arbitrase ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuhan, dan ganti rugi. Terakhir ada arbitrase internasional.
Dalam pelaksanaannya, arbitrase internasional ini mirip dengan litigasi pengadilan domestik, namun diselesaikan di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter. Ini adalah sebuah konsensual, netral, mengikat pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaian sengketa internasional. Biasanya lebih cepat dan lebih murah dari proses pengadilan domestik. Arbitrase internasional dapat diberlakukan di hampir semua negara di dunia. Yang E. Penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Cara penyelesaiannya yaitu bisa dengan jalur litigasi, yaitu diselesaikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jalur non-litigasi diselesaikan di Basarnas atau Bani melalui pembentukan majelis khusus atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui peradilan agama. Lanjut kepada kasus-kasusnya. Yang pertama ada kasus sengketa bisnis. Contoh kasusnya adalah produk olahan pangan di Kota Bandung, yaitu PT Ultrajaya Milk Industry Trading Company yang mengakibatkan anak dari Rini Tresnasari mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi susu kemasan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar ialah mengganti kerugian berupa uang serta bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukannya oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar dengan upaya mediasi. Yang kedua, ada kasus negosiasi. Contohnya adalah PT Freeport yang merupakan perusahaan asing bergerak di bidang pertambangan. Ia melakukan eksplorasi serta menambang di wilayah Provinsi Papua. Terlihat bahwa pihak yang diuntungkan adalah pihak Freeport saja. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, Indonesia seharusnya pihak yang diuntungkan sebagai pihak yang menjadi pihak tuan rumah. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia melakukan proses negosiasi dengan PT Freeport ini. Hasil akhir kesepakatan dari negosiasi ini adalah pemerintah Indonesia mendapatkan saham sebesar 51%, sedangkan PT Freeport hanya mendapatkan perpanjangan operasi 2 kali 10 tahun melalui skema izin usaha khusus pertambangan. Lanjut ada kasus mediasi dan konsiliasi. Kasus sengketa warisan keluarga, contohnya. Sebuah keluarga menghadapi sengketa terkait pembagian warisan setelah kematian orang tua mereka. Anak-anak yang masih hidup tidak sepakat tentang bagaimana harta warisan itu harus dibagi. Mereka konsiliasi sebagai upaya terakhir untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melibatkan pengadilan. Mereka memilih mediator untuk membimbing dan mengelola diskusi tersebut. Akhirnya, melalui proses konsiliasi, mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Harta warisan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Lanjut, kasus sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Salah satu contoh kasus sengketa bisnis ini adalah antara dua pihak, BS, X, dan PT AS telah melakukan perjanjian pembiayaan murabahah jual beli dan masalah utama bersumber dari perjanjian atau akadnya. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan beracara di Basarnas. Metode arbiter Basarnas dan dalam memutuskan sengketa akad muharabah antara BSX dan PTAS dilakukan dengan memeriksa alat bukti, keterangan saksi, keyakinan arbiter, menganalisa gugatan secara lengkap, memverifikasi, memeriksa dengan teliti, cermat, mengungkapkan fakta secara hati-hati, serta mempunyai keyakinan yang kuat sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara secara adil dan sesuai ketentuan syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya bermohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.